Salam saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Lydia. Di sini saya akan membawakan pengajaran yang bertema iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman juga dapat diartikan sebagai kepercayaan kita terhadap Tuhan. Iman ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu iman persetujuan. Melalui iman ini, kita menerima kebenaran dasar ajaran Kristus. Tetapi jika kita berhenti sampai di sini saja, maka iman kita hanya berdasarkan pengetahuan intelektual belaka saja. Yang kedua itu iman kepercayaan. Maksudnya iman kepercayaan itu adalah bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan itu memperhatikan kita sebagai umatnya. Melalui iman ini, kita mempercayakan hidup kita sesungguhnya kepada Tuhan. Yang ketiga itu iman penuh pengharapan. Maksudnya itu kita tuh sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan untuk bertindak dalam situasi seperti apapun. Melalui iman ini juga kita tuh sungguh-sungguh berharap akan penyembuhan dari Tuhan. Contohnya dapat kita lihat dalam kitab suci Ibrani bab 11 ayat 1a yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Selanjutnya, proses terjadinya iman. Iman itu terjadi karena Tuhan, maka juga akan berakhir dalam Tuhan. Dalam setiap pelaksanaan iman itu, Tuhan itu mengambil inisiatif atau prakarya. Bila seseorang memberi tanggapan, maka Tuhan akan menyelesaikan rencananya. Di sini juga kita dapat membedakan 3 langkah untuk membedakan pembentukan iman. Langkah pertama itu Tuhan bersabda kepada seseorang. Sabda Tuhan menjunjung pikiran, rencana-rencana, maksud-maksud atau tujuan-tujuan, bahkan seringkali mengundang janji-janji. Contohnya seperti dalam kitab suci 1 Yohanes bab 1 ayat 9. Allah mengampuni dosa kepada siapapun yang mengakukan dosanya. Langkah yang kedua itu mendengarkan sabda Tuhan dan melalui menanggapi dengan serius apakah sabda Tuhan itu. Langkah yang ketiga itu Tuhan bertindak seturut sabdanya. Di sini ia setia kepada janjinya, rencananya adalah benar. Bila mukjizat diperlukan, ia akan melaksanakannya. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya iman untuk penyembuhan. Dapat kita ketahui iman itu sangat penting untuk penyembuhan hidup kita. Jika kita tidak beriman, maka kita tidak akan sembuh. Contohnya seperti Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 yang berbunyi, ketika Yesus pergi menuju rumah Yairus, kemudian di tengah jalan ada wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dan dia berkata, asalkan kujamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan dia menjamah Yesus dengan iman. Kemudian terjadi penyembuhan dan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi, mengapa iman itu sangat penting untuk penyembuhan? Karena iman merupakan lambang kepercayaan kita terhadap Tuhan. Jika kita tidak beriman, mana mungkin kita dapat pulih, mana mungkin kita dapat sembuh dari segala luka-luka kita, dari luka-luka batin kita. Sekian dari saya, terima kasih.